Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oksa Kirana. Pada video ini saya ingin menjelaskan beberapa hal terkait tahapan dalam analisa proses pengembangan software. Ada 5 tahapan dalam analisa pengembangan software, yaitu tahap pertama yaitu use case diagram. Lalu yang kedua activity diagram, yang ketiga sequence diagram, yang keempat entity relationship diagram, dan yang kelima user interface. Nah, sebelum kita ke 5 tahap tersebut, kita harus tahu dulu apa itu pengembangan software atau software development. Nah, software development adalah proses yang melibatkan serangkaian langkah untuk merancang, membuat, menguji, dan memelihara program komputer atau aplikasi. Biasanya dalam pengembangan software menggunakan pendekatan sistematis UML yang melibatkan pemodelan visual untuk merancang dan mengembangkan sistem perangkat lunak. UML adalah sebuah bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan mendokumentasikan struktur dan perilaku sistem perangkat lunak. Nah, untuk pada tahap pertama dalam analisa pengembangan software, yang pertama itu ada proses use case diagram. Nah, use case diagram itu adalah salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language atau UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna, aktor, dengan suatu sistem. Dalam konteks website sewa kamar kosan, use case diagram dapat membantu mengidentifikasikan fungsionalitas utama yang dapat dilakukan oleh pengguna dan sistem. Nah, langkah-langkah untuk mendefinisikan proses bisnis menggunakan use case diagram itu yang pertama kita harus identifikasi semua entitas atau aktor yang berinteraksi dengan sistem. Aktor bisa berupa pengguna, sistem eksternal, atau perangkat lain yang berinteraksi dengan sistem. Nah, sebagai contoh, pada konteks website kosan, di sini kami menggunakan aktor pelanggan dan admin sebagai pemilik kosan. Nah, yang kedua itu kita harus identifikasi fungsi-fungsi atau tugas-tugas utama yang harus dilakukan oleh sistem. Nah, setiap tugas atau fungsi ini disebut use case. Nah, terus kita juga harus tentukan hubungan antara aktor dan use case. Nah, hubungan ini menunjukkan bahwa aktor berinteraksi dengan use case tertentu. Lalu deskripsikan setiap use case dengan menambahkan nama yang deskriptif dan mungkin beberapa informasi tambahan seperti skenario utama atau alternatif. Lalu identifikasi juga hubungan antar use case seperti relasi include atau exclude. Nah, ini membantu untuk memahami kita bagaimana satu use case dapat memanfaatkan atau memperluas fungsional dari use case lain. Nah, yang di samping ini adalah use case diagram dari website sewa kamar kos. Selanjutnya itu ada proses activity diagram. Nah, activity diagram adalah salah satu jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas atau langkah-langkah yang terjadi dalam suatu proses atau sistem. Nah, pada konteks website sewa kamar kosan, terdapat 5 activity diagram, yaitu login, cari kamar, ajukan sewa, metode pembayaran, dan konfirmasi pemesanan. Nah, untuk activity diagram pada login dalam konteks website penyewaan kamar kosan, nah pada use case ini, di sini menangani verifikasi dan hak akses data sebagai pengguna. Lalu di sini ada skenario untuk normal. Yang pertama itu sistem menampilkan halaman login. Selanjutnya aksi sebagai pengguna itu menginput dan mengisi form username dan password. Lalu sistem melakukan verifikasi login. Setelah berhasil login, sistem menampilkan halaman utama.
Nah, ini untuk skenario yang normal. Nah, kalau misalnya terdapat skenario gagal, berarti sistem menampilkan halaman login, lalu pelanggan menginput username dan password. Nah, selanjutnya sistem memverifikasi login. Nah, setelah melakukan verifikasi login, jika gagal login, sistem menampilkan halaman login lagi. Lalu akan dilakukan menginput username dan selanjutnya. Lalu yang kedua itu ada activity diagram pada cari kamar. Dalam konteks website penyewaan kamar kosan, pada use case mencari kamar ini dapat digunakan pengguna untuk mencari kamar kosong yang tersedia dari berbagai pilihan kamar yang ada. Nah, dengan skenario yang normal, pengguna memilih menu kamar, lalu sistem menampilkan semua kamar, dan daftar kamar yang tersedia. Selanjutnya, pengguna menelusuri daftar kamar kos yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Lalu sistem menampilkan daftar kamar kos yang relevan, lalu melakukan referensi kamar, dan sistem memproses reservasi dan memberikan konfirmasi. Nah, jika skenario gagal, berarti pengguna mengakses halaman pencarian kamar kos di aplikasi web, lalu sistem menampilkan semua kriteria dan daftar kamar, lalu mengisi kriteria pencarian tanpa mendapatkan hasil, lalu sistem menampilkan pesan bahwa tidak ada kamar yang sesuai, lalu pengguna memilih kamar kos yang tidak tersedia atau sudah dipesan, lalu sistem memberikan pemberitahuan bahwa kamar tidak tersedia. Nah, untuk activity diagram pada ajukan sewa, dalam konteks website penyewaan kamar kosan, pada use case ini dapat digunakan pengguna untuk melakukan pengajuan sewa kepada pemilik oleh pelanggan. Nah, dengan skenario normal di sini pelanggan mengajukan sewa, lalu sistem menampilkan jadwal untuk sewa kos dan mulai awal kos. Lalu setelah itu pelanggan memilih tanggal untuk sewa kos di hari pertama. Selanjutnya sistem menampilkan jadwal tersimpan. Lalu pelanggan melakukan ajukan sewa, mengklik tombol ajukan sewa. Selanjutnya sistem menampilkan form data diri. Nah, pelanggan mengisi form data diri. Selanjutnya sistem melakukan pengecekan data. Nah, jika sistem berhasil menyimpan data dan menampilkan status laporan pengajuan sewa, berarti pelanggan mengklik tombol pengajuan. Nah, selanjutnya sistem akan menampilkan data yang belum terkonfirmasi oleh pemilik. Nah, jika terdapat skenario gagal, berarti pelanggan mengklik tombol ajukan sewa, lalu sistem menampilkan form data diri, selanjutnya pelanggan mengisi form data diri, dan sistem mengecek kelengkapan data. Nah, jika sistem gagal simpan data, jika kelengkapan datanya tidak sesuai, berarti pelanggan mengklik tombol pengajuan kembali. Selanjutnya dilakukan secara berurutan kembali. Nah, untuk activity pada metode pembayaran dalam konteks website penyewaan kamar kos, berarti pada metode pembayaran ini dapat digunakan pengguna untuk melakukan pembayaran dan memilih metode pembayaran. Nah, untuk skenario normal, berarti pelanggan memilih kamar kos dan melakukan proses pemesanan, lalu sistem menampilkan halaman pembayaran dan metode pembayaran yang tersedia. Selanjutnya, pelanggan memilih metode pembayaran. Ada berbagai macam metode pembayaran, lalu sistem menyediakan formulir atau opsi untuk memasukkan informasi pembayaran. Setelah itu, pelanggan mengisi data pembayaran dan menyelesaikan pembayaran, dan sistem memvalidasi informasi pembayaran dan mengkonfirmasi pembayaran telah berhasil.
Gitu. Nah, untuk activity diagram pada konfirmasi pemesanan, pada use case ini dapat digunakan pengguna untuk mengajukan sewa kepada pemilik oleh pelanggan. Nah, jadi di sini untuk skenario normal, admin mengecek pemesanan, lalu sistem menampilkan daftar pesanan yang belum terkonfirmasi, lalu admin melakukan konfirmasi pesanan, setelah itu sistem menerima uang masuk dan struk pembayaran. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada tahap sequence diagram. Pada sequence diagram ini adalah jenis diagram interaksi dalam UML yang menggambarkan interaksi antara objek dalam suatu sistem dalam konteks urutan waktu. Diagram urutan waktu dapat sangat berguna untuk mengilustrasikan bagaimana berbagai komponen dalam sistem berinteraksi satu sama lain dalam urutan yang terorganisir. Dalam konteks website sewa kamar kosan, sequence diagram dapat memberikan pandangan visual tentang bagaimana berbagai entitas berinteraksi satu sama lain dalam proses pemesanan kamar kosan. Nah, di samping ini merupakan hasil sequence diagram pada pengembangan website sewa kamar kos. Selanjutnya ada tahap Entity Relationship Diagram. Nah, ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu representasi grafis dari struktur data yang menunjukkan hubungan antara entitas atau objek dalam suatu sistem. Pada website sewa kamar kosan, ERD dapat digunakan untuk memodelkan dan menggambarkan bagaimana entitas-entitas utama terkait satu sama lain. Lalu yang terakhir ada user interface. Nah, user interface itu adalah sebuah website yang merujuk pada segala elemen visual dan interaktif yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan halaman web. Nah, pada pengembangan UI, website sewa kamar kos menggunakan CSS Bootstrap yang mencakup berbagai komponen yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi, mencari, dan mencari kamar kosan. Nah, seperti ini pada halaman tampilan UI website penyewaan kamar kos. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.